atur warenim borgu dewa sidiamahi diwayonah porocu adayat Om Narayanu Yawidam Sarum Yadbuatam Yastyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sududewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Param Yaswara Warahma Wisnu Asya Rudarasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksit Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Dewa Swaruparanya kita angkara Mamuja Sarupapidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, diantaranya. Polda Bali ungkap kasus pengoplosan LPG dan BBM bersubsidi. Ratusan nasabah LPD Bedulu datangi DPRD Gianyar meminta advokasi dan mediasi. Jangan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, dalam 2 bulan terakhir, Ditreskrimsus Polda Bali bersama jajarannya mengungkap 8 kasus penyalahgunaan migas subsidi. Dari pengungkapan kasus ini diamankan barang bukti diantaranya sejumlah sepeda motor, di mana volume tangkinya besar dan mobil modifikasi dengan potensi kerugian negara 1,2 miliar lebih. Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya mengatakan pengungkapan kasus ini rinciannya 4 tindak pidana penyalahgunaan tabung LPG subsidi dengan 4 tersangka dan 4 kasus penyalahgunaan BBM subsidi dengan 4 orang tersangka. Tersangka berinisial MW terlibat pengoplosan LPG yang terjadi di wilayah Denpasar Utara, sedangkan tersangka KP ditangkap terjadi di Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Tersangka GK dibekuk di wilayah Kecamatan Degelalang, Kabupaten Gianyar, dan WS diciduk di wilayah Samplangan Gianyar. Sementara untuk kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi, tersangkanya yaitu WA beraksi di wilayah Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana, tersangka AJ ditangkap di wilayah Denpasar Utara, HS di wilayah Kecamatan Baturiti, Tabanan, dan AM dibekuk di SPBU wilayah Kuta Utara, Kabupaten Badung. Para tersangka menggunakan beberapa modus operandi yakni untuk perkara LPG subsidi dengan memindahkan isi tabung LPG subsidi ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg. Sedangkan untuk perkara BBM subsidi, pelaku membeli Pertalite menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi dan memanfaatkan manipulasi sarana pembelian. Pelaku lalu menjual kembali kepada konsumen. Modus operandi dari pelaku kejahatan tersebut adalah tersangka memindahkan gas LPG subsidi dari dalam tabung gas LPG ukuran 3 kg dan tabung 12 kg dipindahkan. Kemudian menjual dengan maksud mendapatkan keuntungan dengan melihat disparitas harga antara subsidi dan non subsidi. Selanjutnya untuk tersangka BBM, yaitu membeli BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Pertamina dengan menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi dan memanipulasi barcode BBM subsidi. Kemudian menjualnya kembali mendapatkan keuntungan. Polisi menyita barang bukti berupa ratusan tabung LPG ukuran 3 kg dan 12 kg, BBM jenis Pertalite, sejumlah motor serta mobil dimodifikasi, alat pemindahan gas, jerigen, galon, selang, dan telepon genggam. Raiswantara Bali TV. Sempat dinyatakan hilang selama sehari, akhirnya Inyoman Cite, 50 tahun, warga dusun Desa Nagari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, ditemukan tewas di aliran sungai Tukat Bubuh, Banjarangkan. Korban diduga meninggal dunia setelah mengalami luka pada bagian pinggang dan perut, kemudian hanyut dan tenggelam di aliran sungai. Korban diduga merupakan akibat tindakan kekerasan. Cita ditemukan tewas mengambang di aliran sungai Tukat Bubuh, sebelah selatan jembatan bypass dekat kantor KPU Klungkung setelah yang dinyatakan hilang pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 saat mandi di sungai dan belum pulang. Kasihumas Polres Klungkung Ibtu Dewo Nyoman Alit Punarwibawa mengatakan awalnya pada Rabu 1 Juli Polsek Banjarangkan menerima informasi dari masyarakat bahwa seorang warga bernama Inyoman Cita belum kembali ke rumah setelah melakukan aktivitas mandi di aliran
Sungai Pesona Lepang yang berlokasi di sebelah utara Jalan Bypass Ida Bagus Mantre, tepatnya di perbatasan Desa Negari dengan Desa Lepang, Kecamatan Bajarangkan, Klungkung. Personel Polsek Bajarangkan bersama keluarga korban dan warga masyarakat segera melakukan pencarian di sekitar lokasi yang diduga menjadi tempat terakhir korban berada. Upaya pencarian dilaksanakan hingga sekitar tengah malam, namun korban belum berhasil ditemukan. Mengingat kondisi malam hari, minimnya penerangan serta pertimbangan keselamatan personil, pencarian sementara dihentikan dan direncanakan untuk dilanjutkan pada keesokan harinya. Akhirnya Cita ditemukan Kamis 2 Juli sekitar pukul 07.30 WITA saat melakukan penyisiran dari atas jembatan yang melintasi aliran sungai. Warga Iketut Budo Ana melihat sesosok mayat mengapung di aliran sungai. Selanjutnya petugas bersama tim gabungan mendatangi lokasi penemuan dan melakukan pemeriksaan awal. Dari hasil pemeriksaan di TKP ditemukan mayat dalam posisi telungkup di aliran sungai. Pemeriksaan visual pada tubuh korban ditemukan luka robek pada bagian pinggang serta pada bagian perut bagian depan. Setelah proses evakuasi, jenazah dibawa menggunakan ambulan menuju RSUD Klungkung untuk dilakukan identifikasi, pemeriksaan medis dan visum et repertum. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, korban diduga meninggal dunia setelah mengalami luka robek pada bagian pinggang dan perut, kemudian hanyut dan tenggelam di aliran sungai. Luka yang ditemukan pada tubuh korban diduga merupakan akibat tindak kekerasan. Namun demikian, untuk memastikan penyebab pasti kematian, perlu dilakukan pemeriksaan dan uji forensik autopsi oleh tim kedokteran forensik. Agung Yuli, Bali Pos Biru Klungkung melaporkan. Pemirsa, setelah 2 hari dilakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Raffles Tava Kusuma, anak buah kapal ABK kapal Turmalin 384310 yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah terjatuh dari speedboat di perairan pantai Pasir Putih, Banyuwedang, Kabupaten Buleleng. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari lokasi kejadian. Operasi pencarian hari kedua dimulai sejak Kamis pagi dengan mengerahkan 1 unit rubberboat Basarnas berserta 5 personil menyisir area pencarian di perairan Pantai Pasir Putih, Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak. Di tengah proses pencarian, tim SAR menerima informasi dari seorang nelayan yang melihat sesosok tubuh mengapung di sekitaran kawasan mangrove. Tim kemudian bergerak menuju lokasi dan melakukan evakuasi. Korban ditemukan dalam posisi terlentang mengenakan baju dan celana pendek berwarna biru. Lokasi penemuan berada sekitar 5 meter di arah tenggara dari titik ditemukannya speedboat yang sebelumnya terdampar di pesisir pantai. Jenazah kemudian dievakuasi ke darat untuk diidentifikasi oleh pihak keluarga. Setelah dipastikan identitasnya sebagai Raffles Tava Kusuma, jenazah dibawa ke RSUD Buleleng menggunakan ambulan PMI Buleleng. Kebenarannya pada pukul 08.50 korban kita temukan pada posisi di dekat mangrove terdampar di mangrove. Kita evakuasi, selanjutnya kita bawa ke Pasir Putih dalam kondisi meninggal dunia. Nah, selanjutnya kita koordinasi dengan PMI Kabupaten Buleleng untuk rencana target dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng. Jadi kita koordinasi dengan pihak rekan. Sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah meninggalkan kapal Turmalin 384310 menggunakan speedboat menuju Pantai Pasir Putih, Banyuwedang pada Senin malam. Hingga keesokan harinya korban tidak kembali ke kapal, sementara speedboat yang digunakannya ditemukan terdampar di pesisir pantai oleh warga. Operasi pencarian melibatkan tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI AL, Polairut, BPBD Buleleng, KPLP, Polsek Grogak, PMI Buleleng, Buana Bali Rescue, serta unsur terkait lainnya bersama keluarga korban. Yasri Yuli, Bali TV. Ratusan nasabah LPD Bedulu datangi DPRD Gianyar meminta advokasi dan mediasi.
Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo deneng pejah gerehe astro gerehe sitri nangitan ya. Ane kadua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Jawi mari urana dinemati dibalikan padanya. Lalu saneweka teleponnya nadi seru bilang wai gani bisa semangat mengguli kota Paris atau engi bertusing lah pipes. Pemirsa, ratusan nasabah LPD Bedulu Belah Batuh Gianyar yang tergabung dalam Forum Komunitas Nasabah LPD Bedulu mendatangi kantor DPRD Kabupaten Gianyar Kamis 2 Juli 2026. Kedatangan yang mereka maksudkan untuk meminta advokasi dan mediasi DPRD terkait persoalan dana simpanan nasabah LPD Bedulu yang hingga kini belum menemui titik terang. Padahal sebelumnya kasus ini sudah sempat disampaikan dan dibahas di DPRD Gianyar. Masa yang didominasi para nasabah tersebut berkumpul di lantai 3 depan ruang rapat paripurna DPRD Gianyar, mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, Satpol PP dan TNI. Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Gianyar Iketut Astawa Suyasa, Ketua Komisi 3 DPRD Gianyar Iwayan Ekayana beserta anggota komisi. Dalam pertemuan tersebut, para nasabah mengaku kecewa lantaran hampir 1 tahun persoalan LPD Bedulu mencuat, namun belum ada kepastian terkait pengembalian dana simpanan masyarakat. Ketua Forum Komunitas Nasabah LPD Bedulu Iwayan Setiawan mengatakan, audiensi dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak para nasabah yang selama ini belum diselesaikan. Ia meminta DPRD Gianyar memanggil seluruh pihak terkait dan memastikan ada penyelesaian konkret, serta minta apabila ditemukan indikasi tindak pidana termasuk dugaan korupsi maupun upaya menghilangkan barang bukti dan penjualan aset yang tidak sesuai ketentuan agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, sejumlah nasabah juga menyampaikan keluhan mereka di hadapan DPRD. Perwakilan nasabah Anak Agung Gede Parwata berharap DPRD serius mengawal penyelesaian persoalan tersebut. Nasabah lainnya, Nyoman Sukena menyebut sebagian besar penyimpan dana di LPD Bedulu merupakan masyarakat kecil yang sangat membutuhkan uang tabungan mereka kembali. Sementara itu,
Dayu Siti mempertanyakan pertanggungjawaban pengurus LPD dan Desa Adat Bedulu atas dana masyarakat yang belum dikembalikan. Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua 2 DPRD Gianyar membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara tertib dan kondusif. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Gianyar, Yayan Ekayana menyatakan pihaknya memahami keresahan para nasabah dan berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan serta memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut. Hasil audiensi kemudian dituangkan dalam berita acara. DPRD Gianyar menjadwalkan rapat lanjutan pada Rabu 8 Juli 2026 mendatang. Jika terdapat kendala, pertemuan akan dijadwalkan kembali pada 15 Juli 2026. Dalam rapat lanjutan tersebut, DPRD berencana menghadirkan Desa Adat Bedulu, pengurus LPD Bedulu, serta pihak-pihak terkait guna mencari jalan keluar atas persoalan yang menimpa para nasabah. Dan Pos melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan pangkat kehormatan kepada 3 purnawirawan Polri dalam puncak peringatan HUT ke-80 Bayangkara pada Selasa 1 Juli 2026. Selain memberikan pangkat kehormatan, Prabowo juga memberikan tanda kehormatan kepada sejumlah kesatuan dan personel Polri. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi negara atas kontribusi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendukung kepentingan bangsa dan negara. Kehormatan Republik Indonesia diberikan kepada Komisaris Jenderal Polisi Kehormatan Sidarto Danu Subroto. 3 purnawirawan Polri menerima pangkat kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto atas jasa luar biasa bagi bangsa dan negara. Pemberian tanda kehormatan itu dilakukan dalam acara puncak peringatan HUT ke-80 Bayangkara yang dipusatkan di Satlat Brimob Polri, Cikias, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa 1 Juli 2026. Pembacaan penganugerahan pangkat kehormatan untuk 3 purnawirawan Polri ini dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden Maijen Wahyu Yudayana. Adapun ketiga purnawirawan Polri yang menerima kenaikan pangkat kehormatan yakni Irjen Pol Purnawirawan Sidarto Danu Subroto, mantan ajudan Presiden pertama RI Soekarno, dianugerahi pangkat Komisaris Jenderal Polisi Kehormatan. Selanjutnya mantan Ketua KPK Irjen Pol Purnawirawan Taufik Kurahman Ruki juga menerima pangkat Komisaris Jenderal Polisi Kehormatan. Terakhir, Brigjen Pol Purnawirawan Taufik Effendi menerima pangkat Inspektur Jenderal Polisi Kehormatan. Taufik Effendi sebelumnya juga pernah menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara periode 2004-2009. Selain memberikan pangkat kehormatan, di waktu yang sama Presiden Prabowo juga memberikan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararia kepada 3 personil Polri aktif yang dinilai memiliki jasa besar, keberanian, dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan tugas demi kemajuan institusi Polri, dan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 11 satuan kerja dan Polda di lingkungan Polri yang dinilai berjasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kinerja dan kerja keras Polri selama ini dalam menjaga stabilitas dan keamanan bangsa, termasuk peran aktif Polri dalam upaya menjaga ketahanan pangan. Saya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang siang dan malam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa. Saya juga melihat sendiri bagaimana Polri beserta institusi pemerintah Republik Indonesia lainnya terus bertransformasi, terus memperbaiki diri, terus bekerja keras membangun kepolisian yang unggul, yang didambakan oleh rakyat Indonesia. Saya sangat menyampaikan penghargaan saya bagaimana giatnya kepolisian Republik Indonesia sekarang ikut aktif terlibat dalam upaya ketahanan pangan rakyat kita. Polri
membantu secara aktif dan menentukan dalam mendukung program-program strategis seperti program makan bergizi gratis. Julius Warte dan Ketut Sumadiasu melaporkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menargetkan pembangunan 1.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG sepanjang tahun 2026. Pembangunan SPPG di lingkungan kepolisian ini sebagai bentuk komitmen Polri mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Sebagai salah satu komitmen dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG, Polri menargetkan akan membangun sebanyak 1.500 SPPG sepanjang tahun 2026. Hal itu dikemukakan Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam acara puncak peringatan HUT ke-80 Bayangkara di Cikias, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 1 Juli 2026. Sigit menjelaskan hingga bulan Juni tahun ini Polri telah membangun sebanyak 1.415 SPPG dengan rincian sebanyak 828 SPPG telah operasi, 227 SPPG dalam tahap operasional, dan 360 SPPG dalam tahap pembangunan, termasuk 33 diantaranya dibangun pada daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Seluruh SPPG tersebut diproyeksikan mampu melayani sebanyak 3,5 juta penerima manfaat. Untuk menjamin kualitas makanan, Sigit mengatakan SPPG telah melengkapi fasilitas ratusan sertifikat, hygiene sanitasi, jaminan produk halal hingga menyiapkan 305 juru masak terlatih yang mengikuti panduan nutrisi khusus. Selain infrastruktur fisik, Polri juga membangun ekosistem rantai pasok pangan mandiri melalui pengembangan greenhouse, peternakan, dan kolam ikan bioflok sebagai pendukung keberlanjutan program MBG. Pada program makan bergizi, Polri menargetkan 1.500 SPPG Polri di tahun 2026. Adapun hingga bulan Juni ini telah terdapat 1.415 SPPG dengan rincian 828 SPPG telah operasi, 227 SPPG dalam tahap operasional, dan 360 SPPG dalam tahap pembangunan. Termasuk 33 diantaranya dibangun pada daerah 3T. Seluruh SPPG tersebut diperkirakan dapat melayani 3,5 juta penerima manfaat serta menyerap 70,7 ribu pekerja. SPPG Polri telah memiliki 348 sertifikat layak higien sanitasi, 146 sertifikat jaminan produk halal, 285 sertifikat uji lab air, 305 chef terlatih, serta telah menyusun buku Rasa Bayangkara Nusantara yang berisi 80 menu beragam, sehingga dapat menambah variasi makanan serta memastikan terpenuhnya standar nutrisi, termasuk penggunaan sarana pendukung lainnya seperti tandon air stainless, filter air dan filter reverse osmosis, water heater, biotank IPAL, steamer food tray, rak food tray, UV, dan test kit guna menerapkan prinsip food safety secara konsisten dalam pengolahan, sehingga sampai dengan saat ini, alhamdulillah, SPPG Polri berhasil mempertahankan zero accident. Julius Warte dan Ketut Sumadiasu melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi. Praktik politik uang masih menjadi tantangan penyelenggaraan pemilu. Kenal Veronica kok es luar tarik Malaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum.
cat kayu dan besi. Puniki kemarjang disampun anak alit kena kulit. Metapah kalem bos, mepandes utawi sangi drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan dan di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, praktik politik uang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng menegaskan penanganan dugaan politik uang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dengan syarat laporan yang diterima harus disertai bukti yang cukup. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Dudi Udayana, saat berdialog dengan insan pers di kantor KPU Buleleng. Dalam kesempatan itu, Dudi menjelaskan bahwa setiap dugaan politik uang tidak dapat langsung diproses hanya berdasarkan informasi atau isu yang beredar. Penanganan hanya dapat dilakukan apabila laporan memenuhi unsur pelanggaran serta didukung alat bukti yang memadai. Menurutnya, tantangan terbesar dalam penanganan kasus politik uang adalah pembuktian. Tidak sedikit dugaan yang muncul di tengah masyarakat namun tidak dapat ditindaklanjuti karena minim bukti. Keberhasilan dari sebuah hajatan pemilu dan pilkada ada 3 aspek yang harus terpenuhi sebenarnya. Adanya pemilih, adanya penyelenggara, dan adanya peserta. Nah, 3 komponen ini sebenarnya harus saling memenuhi secara proporsional sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa penyelenggara secara proporsional memaksimalkan kalau tidak dibantu atau disupport oleh peserta yang benar-benar mempersiapkan kader-kadernya dan masyarakat yang memang aware terkait dengan hajatan pemilu. Selain itu, KPU Buleleng terus melakukan langkah pencegahan melalui pendidikan pemilih dan sosialisasi politik kepada masyarakat. Edukasi diberikan kepada berbagai kalangan agar masyarakat memahami pentingnya menjaga integritas pemilu dan menolak segala bentuk praktek politik uang. KPU juga mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi seluruh tahapan pemilu. Apabila menemukan dugaan politik uang, warga dihimbau melaporkannya kepada Bawaslu dengan menyertakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari sebuah hajatan pemilu dan pilkada ada 3 aspek yang harus terpenuhi sebenarnya. Yasser Yuli, Bali TV. Pemirsa, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giriprasta menegaskan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai kunci percepatan pembangunan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat konsultasi DPD RI bersama Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Denpasar, Kamis 2 Juli 2026. Rapat konsultasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI juga diikuti pimpinan DPD RI, kepala daerah, serta jajaran pemerintah pusat. Wakil Gubernur Bali Inyoman Giriprasta menyatakan pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, kolaborasi tersebut akan memperkuat pelaksanaan pembangunan khususnya dalam menciptakan pusat-pusat ekonomi baru, meningkatkan pendapatan per kapita, mengembangkan kawasan ekonomi khusus, serta mencari solusi terhadap persoalan kemacetan dan sampah di Bali. Bagaimana juga terkait dengan kawasan ekonomi khusus, pendapatan per kapita, itu juga bagaimana kita cara membuat sebuah pusat-pusat ekonomi baru, bagaimana soal kemacetan, bagaimana soal sampah, banyak hal yang bisa kita simak dan apa dalam pertemuan ini, sehingga yang lanjut daripada kementerian itu sudah bisa dilakukan. Harapannya apa, Pak? Harapan kami, apa kita sudah programkan dan sudah sebelum dengan pemerintah pusat ini bisa berjalan dengan baik. Kolaborasi antara dua bisa dilakukan. Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik dan Hukum, GKR Hemas mengatakan DPD RI berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui forum ini, berbagai aspirasi daerah dapat disampaikan langsung kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti dalam perumusan kebijakan. Ya, bersyukur tadi cukup lancar dan cukup banyak yang bisa diberikan kepada kementerian pihak pemerintah, Kementerian Kemenko ini, sehingga kita semua mungkin nanti ada tindak lanjutnya yang sekali lagi mungkin kita akan ketemu dengan Kementerian Ekonomi supaya kita lebih bisa menyelesaikan program yang sedang kita harapkan itu bisa diselesaikan dalam waktu secepatnya. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Suci Wijono Mogiarso, mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan para kepala daerah dan pimpinan DPD RI. Menurutnya, forum tersebut memberikan umpan balik yang konkret, terutama terkait pengembangan sektor pariwisata dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkualitas di seluruh daerah. Pemerintah pun berkomitmen menindaklanjuti berbagai usulan yang mengemuka dalam rapat konsultasi tersebut sebagai bagian dari penguatan sinergi pembangunan nasional dan daerah. Dan sebagian besar memang yang paling banyak tadi terkait dengan beberapa sektor prioritas kita, misalkan sektor pariwisata, berbagai usulan kaitannya dengan bagaimana pariwisata juga mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing destinasi, kemudian juga hal yang lain yang terkait dengan beberapa pertumbuhan ekonomi di daerah yang diharapkan mendorong pemerataan tidak hanya dari sisi angka-angka pertumbuhan saja, tapi lebih dari itu kualitas pertumbuhannya. Jadi Winarto dan Angkat Wirawan, Bali TV. Disdikpora Bali, petakan sekolah sepi peminat. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok Es luar tarik Malaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini
dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul Ijel selaku anggaran pengalian di pengumpul jumlah wargi serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali melakukan pemetaan terhadap sejumlah satuan pendidikan tingkat SMA dan SMK negeri yang masih sepi peminat dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahap pertama, khususnya melalui jalur prestasi. Pemetaan tersebut dilakukan sebagai langkah evaluasi dan dasar pembenahan tata kelola serta pemerataan layanan pendidikan di Bali. Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wesnamo Punia mengatakan, hingga saat ini Disdikpora Bali akan menunggu hasil pelaksanaan SPMB tahap kedua berbasis domisili sebelum melakukan evaluasi lanjutan. Ia menegaskan bahwa sistem berbasis domisili telah dipetakan sejak awal mulai dari zona satuan pendidikan berbasis kecamatan, lintas kecamatan hingga satuan pendidikan penyangga. Menurutnya, satuan pendidikan swasta juga menjadi bagian penting dalam pemetaan daya tampung pendidikan di Provinsi Bali. Selama ini, Disdikpora Bali telah membangun sinergi antara pengelola sekolah negeri dan swasta untuk memastikan ketersediaan daya tampung bagi seluruh calon peserta didik. Dari hasil pemetaan sementara, Disdikpora Bali menemukan adanya perubahan pola pilihan peserta didik terhadap satuan pendidikan. Sekolah yang saat ini banyak diminati mengalami peningkatan persaingan yang signifikan, sehingga nilai akademik berbasis tes kemampuan akademik TKA yang diterima relatif lebih tinggi. Persepsi masyarakat tentang sekolah favorit dan non-favorit memang masih ada, namun yang terjadi saat ini adalah pergeseran. Sekolah yang dahulu banyak diminati belum tentu menjadi pilihan utama sekarang. Hal ini menunjukkan adanya perubahan preferensi dari peserta didik. Setelah pelaksanaan SPMB tahap kedua selesai, Disdikpora Bali melakukan pemetaan lebih mendalam terhadap satuan pendidikan yang mengalami kekurangan atau sepi peminat. Evaluasi akan difokuskan pada aspek tata kelola dan manajemen sekolah guna menciptakan pemerataan serta keseragaman kualitas layanan pendidikan. Satuan pendidikan yang memang menjadi keinginan anak-anak didik ini, mungkin analoginya dibuat sekolah favorit dan non favorit, memang terjadi perubahan yang signifikan di Provinsi Bali. Ternyata yang favorit atau yang yang banyak diingini oleh anak-anak didik itu terakumulasi, otomatis nilai-nilainya jadi lebih tinggi secara akademis berbasis TKA tersebut. Mungkin masyarakat luas bisa melihat itu perbandingannya. Ternyata satuan pendidikan yang banyak peminatnya tersebut nilai-nilainya tinggi-tinggi semua. Sudah barang tentu di persepsi masyarakat melihat bahwa ini favorit dan non favorit. Tidak terjadi perubahan sekarang, pergeseran. Dulu misalnya satuan pendidikan A yang menjadi lebih banyak diminati, sekarang bergeser. Ini terjadi perubahan-perubahan. Sudah barang tentu kita melihat terjadi pergeseran-pergeseran keinginan anak-anak itu. Nah, langkah kami selanjutnya nanti setelah tahap 2 kita closing pendaftarnya hari ini tanggal 2 Juli, kemudian pengumumannya tanggal 9. Kami Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga melakukan pemetaan terkait dengan bagaimana satuan pendidikan tersebut sampai bisa kekurangan atau sepi peminat. Dari tata kelola manajemennya kita lakukan pembenahan supaya ada pemerataan dan keseragaman kualitas pelayanan. Perlu kami tegaskan bahwa satuan pendidikan adalah penyedia layanan pendidikan. Ibaratnya satuan pendidikan yang tersebar di Bali, ibaratnya store-store atau yang melayani memberi layanan dari aspek pendidikan. Sudah barang tentu pembenahannya perlu dilakukan ini. Dilakukan seperti apa? Manajemen pendidikannya, kemudian manajemen tenaga pendidikannya, kemudian manajemen tata kelolanya.
kemudian bagaimana bersinergi dengan ekosistem masyarakat sekitar. Pihaknya berharap langkah ini dapat membangun kesamaan persepsi antara sekolah negeri dan swasta dalam satu ekosistem pendidikan. Melalui penguatan tata kelola pendidikan ini dapat terwujud sumber daya manusia Bali yang unggul serta mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Bunga Widrayani, Bali TV. Fenomena ulah pati atau kematian akibat bunuh diri menjadi salah satu bahasan penting dalam seminar atau Widyatula Pesta Kesenian Bali PKB. Dalam forum tersebut, Ida Pedanda Gede Pidada menyoroti meningkatnya kasus ulah pati di Bali yang dipengaruhi berbagai persoalan sosial di era modern, sekaligus mengajak masyarakat memahami ajaran sastra lontar secara utuh agar tidak sekedar memandangnya sebagai bentuk hukuman. Ida Pedanda Gede Pidada menjelaskan bahwa realitas empiris menunjukkan angka bunuh diri atau yang dalam kasanah budaya Bali dikenal sebagai mati ulah pati terus mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan ajaran agama Hindu yang memandang tubuh sebagai sarana sadana untuk mencapai tujuan spiritual. Menurutnya, tekanan psikologis, persoalan ekonomi, hingga pergeseran nilai sosial dan budaya membuat sebagian orang memilih mengakhiri hidupnya. Dampak dari peristiwa tersebut tidak hanya dirasakan korban, tetapi juga keluarga yang kerap menghadapi stigma sosial dan beban spiritual. Sementara desa adat harus melaksanakan berbagai upacara penyucian seperti pecaruan maupun pengulapan untuk memulihkan keseimbangan kosmis. Ida Pedanda Gede Pidada menegaskan bahwa sastra lontar yang bersumber dari ajaran agama dan Weda merupakan rekaman perjalanan hidup masyarakat Bali dalam berpikir, bertindak, dan menjalankan nilai-nilai kebenaran. Karena bersumber dari ajaran yang otentik, lontar hingga kini masih menjadi dasar keyakinan sebagian besar masyarakat Bali. Yang menjelaskan, lontar juga memberikan pesan agar masyarakat berhati-hati dalam memperlakukan mereka yang meninggal karena ulah pati. Menurutnya, berbagai ketentuan maupun konsekuensi berat yang tercantum dalam lontar bukan semata-mata dimaksudkan sebagai hukuman, melainkan sebagai pengingat agar manusia tidak memilih jalan mengakhiri hidupnya sendiri. Esensi yang terkandung dalam lontar adalah memberikan peringatan agar manusia tidak melakukan ulah pati. Ketentuan-ketentuan yang berat itu memiliki makna edukatif dan preventif. Iki tidak bisa lepas ya, kesadaran keluarga di dalamnya juga harus bersifat terbuka, ya, bersifat terbuka, jangan menstigmasi, ya, gitu, ya, dengan orang istilah-istilah yang membuat mereka frustasi. Nah, secara ekonomi ini juga menjadi dasar banyak hal yang sekarang kan orang yang sebagai Indonesia ini, orang selalu mengukur kehidupannya dengan nilai ekonomis uang itu. Nah, ini juga harus diperlukan suatu bagaimana sebenarnya membuka lapangan kerja, ya, agar tidak lagi orang merasa terpinggirkan karena masalah ekonomi itu. Nah, inilah diperlukan suatu kebijakan yang tepat untuk ya mendeteksi awal daripada kesehatan jiwa masyarakat yang kemungkinan besar akan melakukan hal-hal seperti itu. Lebih lanjut, Ida mengakui bahwa pada era modern justru semakin banyak kasus ulah pati yang dipicu oleh berbagai persoalan kehidupan, mulai dari tekanan sosial dalam keluarga, persoalan ekonomi hingga beban psikologis yang semakin kompleks. Melalui Widyatula PKB ini, Ida Pedanda Gede Pidada berharap masyarakat tidak hanya memahami ajaran lontar secara tekstual, tetapi juga mampu menangkap nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, upaya pencegahan ulah pati dapat dilakukan melalui penguatan nilai spiritual, kepedulian sosial, dan pendampingan terhadap masyarakat yang sedang menghadapi tekanan hidup. Hendra, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan cuaca jadi tantangan. Produksi kopi Robusta diperkirakan turun.
ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku udah nyai, pede ya nyai. Ini pijit tangan lu, sakit hati awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, metajan, metuakan. Jadi subane gelam kekene awake nih makatang lo, awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, pencipta wakil. Kene be, kene ini awake makatang, awake bemedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basakan beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit pokoknya megenang kasihatnya nih. Nih, mana gitu? Nih kan sana kona panaki, awaknya saya ketakona. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, tupuah balung, and lawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start to leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga ya, empat tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian busung tulang lindung wasani dengan bombayu kan ora ketikal pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, cuaca yang tidak menentu sejak tahun lalu berdampak pada produktivitas kopi Robusta di Kecamatan Busung Biu, Buleleng. Memasuki musim panen tahun ini, hasil produksi dari lahan di Desa Pucak Sari dan Desa Tiste diperkirakan merosot sekitar 35 hingga 40% dibandingkan tahun sebelumnya.
Panen perdana kopi Robusta milik Perumda Swatantra Pemkab Buleleng dilaksanakan di lahan garapan yang berada di Desa Pucak Sari, Desa Tiste, Kecamatan Busung Biu. Semula panen ini ditargetkan mengalami peningkatan produksi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun target tersebut sulit tercapai karena pengaruh cuaca yang tidak menentu. Kadek Suwanita, salah seorang petani penggarap, menyatakan kemarau basah yang berlangsung berkepanjangan sejak tahun lalu menyebabkan banyak bakal buah kopi mengalami kerontokan, sehingga berdampak pada penurunan hasil panen. Hasil untuk panen mangkin 2026 turun praktis karena cuaca, dan harga jauh sekarang. Dulu 6 juta, sekarang 54 per kuintal ring. Karena hasil petani menurun sekarang untuk 2026 nih, khusus Desa Pucak Sari, Kecamatan. Sementara Kabag Pertanian Perumda Swatantra menjelaskan tahun ini produksi kopi Robusta diperkirakan turun sekitar 35 hingga 40% dibandingkan musim panen sebelumnya. Untuk ini nanti itu hasilnya mungkin tahun ini turun sekitar 35 sampai 40% dari tahun lalu. Untuk hasil produksi, ini rencananya kita olah di Drogak. Meski menghadapi penurunan produksi, Perumda Swatantra tetap berkomitmen mendukung program hilirisasi yang menjadi salah satu prioritas Bupati. Nantinya hasil panen kopi akan diolah menjadi produk siap konsumsi guna meningkatkan nilai tambah dan memperkuat daya saing produk kopi lokal. Melalui pengembangan produk olahan, diharapkan komoditas kopi Robusta dari Busung Biu tetap mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta mendukung pengembangan sektor perkebunan di Kabupaten Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV. Sebanyak 7 jabatan strategis Korps Marinir TNI Angkatan Laut diserah terimakan. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supardi memimpin upacara serah terima jabatan yang digelar di Geraha Aminullah Ibrahim, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan. Tujuh jabatan yang diserah terimakan mulai dari Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir berdiri sendiri dan Brigif 4 Mars BS, Komandan Detasemen Jala Mangkara dan Denjaka, Kepala Dinas Provos Kop Marinir, Kadisprop Kormar, Kepala Dinas Kesehatan Kop Marinir, Kadiskes Kormar, Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Korps Marinir, Kadisfaslan Kormar, Kepala Dinas Teritorial Korps Marinir, Kadister Kormar, serta Kepala Pusat Komando dan Pengendalian Korps Marinir, Kapus Kodal Kormar. Pelaksanaan sartijab tersebut berdasarkan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Laut tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Dalam keputusan tersebut, jabatan dan Brigif 4 Mars BS diserah terimakan dari Kolonel Marinir Supriyadi Tarigan kepada Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, sedangkan jabatan dan Denjaka dipercayakan kepada Kolonel Marinir Prop Dexgratmen Syah Akbara. Selanjutnya, jabatan Kadisprop Kormar diserah terimakan dari Kolonel Marinir Afin Dudun kepada Kolonel Marinir Slamet Aprijanto. Sementara jabatan Kadiskes Kormar beralih dari Kolonel Laut K. Yendri Januardi kepada Kolonel Laut K. Widya Wirawan. Adapun Kolonel Marinir Yudi Agus Argunawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kadister Kormar, selanjutnya dipercaya mengemban amanah sebagai Kadisfaslan Kormar. Sementara IT, jabatan Kapus Kodal Kormar yang sebelumnya dijabat oleh Kolonel Marinir Daniel Tarigan dan jabatan Kadister diserahkan kepada Panglima Korps Marinir untuk sementara waktu hingga ditetapkannya pejabat pengganti. Rangkaian sartijab diawali dengan pembacaan keputusan Kepala Staf Angkatan Laut, pengambilan sumpah jabatan, penanggalan dan penyematan tanda pangkat serta jabatan, penyerahan tongkat komando,
dan Lambang Kesatuan serta penandatanganan fakta integritas dan naskah berita acara serah terima jabatan. Kegiatan diakhiri dengan laporan resmi, sertijab dan foto bersama. Panglima Korps Marinir menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pejabat lama dan istri atas dedikasi, loyalitas serta pengabdiannya. Sedangkan kepada pejabat baru, Pangkormar menyampaikan ucapan selamat atas kepercayaan untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab di lingkungan Korps Marinir. Dispen Kormar TNI Angkatan Laut melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.